Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dahlan Muda pembelajar semua, kali ini kita memasuki materi lanjutan dalam mata kuliah penulisan karya sastra yaitu mengubah teks cerpen menjadi naskah drama. Nah, kali ini kenapa materinya ini adalah karena terkait dengan penulisan. Menulis naskah drama sebenarnya bisa saja, menulis langsung tentunya dengan tema sendiri, hasil imajinasi sendiri, berdasarkan pencarian ide. Tapi salah satu cara yang sebenarnya bisa kita manfaatkan juga dan tentu ini kalau yang Anda belajar dalam mata kuliah sastra perbandingan atau apa ini namanya salah satu teks transformasi yang sedang saya sampaikan. Apakah teks cerpen saja? Tidak, sebenarnya teks, cerita-cerita yang lain pun bisa digunakan. Namun pada kesempatan kali ini saya memilih teks cerpen ataupun bisa digunakan cerita-cerita rakyat ya, atau cerita-cerita pendek lainnya. Baik, kita masuk ke langkah-langkah mengubah, apa saja sih langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengubah cerita menjadi naskah drama? Nah, langkah pertama, membaca dengan saksama cerita yang akan diubah menjadi naskah drama, tentunya cerpen tadi ataupun cerita rakyat. Ini yang akan saya sempat katakan untuk bagian dari, tugas akhir kita nanti, Anda bisa memilih cerita yang Anda pilih, kemudian, apa yang ditemukan saat membaca. Nah, ini perlu dicatat nih latar ceritanya dulu, tentu ini akan kita gunakan untuk pengembangan. Tokoh-tokoh dan perwatakannya, nah kemudian teknik menentukan karakter tokoh nih, dilihat secara analitik atau dramatik, ini tentu sudah paham ya, karena kita sudah melewati materi prosa juga. Nah, ini bisa Anda manfaatkan yang analitik menggambarkan watak atau karakter tokoh secara langsung dengan menyebutkan sifat wataknya, tingkah lakunya, ciri fisiknya, atau secara dramatik itu prosesnya penggambaran, tidak secara langsung ya. Kemudian menghayati tema cerpen, ini penting kalau kita paham dengan tema cerpennya apa atau tema ceritanya apa, itu akan membantu Anda untuk mengeksplor lagi naskah drama Anda. Yang pasti, kita memang menuliskan ya ketika dalam naskah drama ini dikembangkan dari sebuah cerita pendek berjudul apa, ditulis siapa. Yang jelas jangan tiba-tiba nanti nulis ini drama naskah baru kita, tidak ya. Kalau kita memang menuliskannya dari sebuah cerita atau apa perlu kita sampaikan. Sama seperti film-film ya, banyak film-film yang diangkat dari sebuah novel, nah itu sama juga kira-kira seperti ini. Kemudian kita lanjutkan mengenai karakter tadi. Karakter tokoh itu dapat digambarkan lagi dengan percakapan sang tokoh atau tokoh lain, tingkah laku atau perbuatan tokoh, kemudian pikiran sang tokoh atau tempat. Jadi banyak sekali karena ini penting ya dalam naskah drama karena yang berdialog adalah, yang muncul di dalam naskah drama itu dialog dan dialog ya. Jadi si tokoh A, tokoh B, tokoh C-nya itu menjadi penting maka Anda perlu menggambarkannya dengan sangat jelas. Baik, kita lanjutkan. Langkah kedua apa? Kalau kita mencatat bagian-bagian penting tadi, yang sangat esensial adalah menghayati temanya tadi, kemudian memahami latar tempat dan sebagainya, alurnya, kemudian tadi mencatat bagian penokohan dan karakter. Nah, sekarang, cerpen yang sudah kita baca atau cerita tadi, bagilah dia menjadi beberapa bagian penting. Kayak drama itu kan ada babak-babaknya ya. Nah, seperti itu kita coba bagi-bagi penggal-penggal nih kira-kira bisa dibagi berapa bagian. Nah, ini Anda bisa bagian untuk Anda bisa mengubahnya menjadi sebuah naskah drama, ya. Jadi dalam kan, satu scenes gitu ya kalau orang main film ya. Nah, kira-kira seperti itu. Langkah ketiga, mencatat dialog percakapan yang terdapat dalam cerita. Nah, ini penting karena akan sangat membantu Anda untuk menulis. Misalnya, dalam cerita itu, "Maaf, saya sangat menyesal lampu itu terjatuh sendiri ketika saya senam pagi." Kalimatnya terpotong, kemudian dia menghambur ke kamar, ia menunggu suaminya masuk ke kamar. "Saya menyesal," kata Martini lagi, mencoba menekan perasaannya sampai wajahnya basah bergetar menahan gejolak. Sesaat keheningan melayang sangat tajam, kemudian terdengar suara Seno yang dingin penuh kepercayaan. Peristiwa ini tidak usah diributkan, bukan? Nah, tanda-tanda petik seperti ini ya, itu menunjukkan percakapan yang dilakukan oleh si tokoh. Nah, ini bisa Anda pakai nanti, mungkin dengan pengubahan-pengubahan seperlunya, seperti itu. Nah, kalau sudah dicatat hal-hal seperti itu, nah mengubah dialog percakapan yang terdapat tadi menjadi percakapan atau dialog dalam naskah drama. Nah, misalnya tadi keterangan lakuan itu di dalam naskah drama ditaruh di dalam tanda, kurung seperti ini, masuk ke dalam ruangan dengan mata terbelalak dalam "Maaf, saya sangat menyesal lampu ini," maaf ya, ada jarak ya. Jadi pernyataannya begitu, lalu ini keterangan,
Lalu kata Suseno, nah jadi ada Martini, ada Suseno. Jadi dibuat titik dua seperti ini menjadi ciri khas dialog atau menjadi ciri khas dalam naskah drama ya. Nah kemudian, nah yang tadi sekarang kita lanjutkan mengubah latar cerita menjadi setting pada drama. Nah contohnya ini kan kalau setting dalam naskah drama dijelaskan pada bagian awal ya atau di bagian-bagian sebelum dialog-dialog dimunculkan. Jadi disampaikanlah menggambarkan sebuah rumah dalam suasana yang menegangkan, ada ruang keluarga, ruang tidur. Di ruang keluarga terdapat sofa dan sebuah meja, Susana dan anaknya duduk di sofa sedang baca koran. Jadi penggambaran settingnya disampaikan lebih awal sehingga pembaca paham bagaimana mereka karena naskah drama tujuan akhirnya adalah dipentaskan, maka perlu digambarkan juga dengan jelas settingnya seperti itu. Nah kalau Anda sudah punya berkas-berkas seperti itu, maka mulailah masuk menulis. Jadi ini yang saya pikir cukup mudah bagi kita pembelajar pemula seperti itu, bagi Anda yang baru belajar. Nah jadi tahap pertama yang bisa dilakukan adalah tahap perkenalan. Ini adalah tahap atau bagian menceritakan atau membicarakan waktu, tempat terjadinya cerita, dan tokoh dalam drama. Nah, tahap ini yang bisa Anda mulai dari awal nih, buat kerangka dulu, lalu mulailah tahap pertikaian. Tahap mulai terjadinya pertikaian antara konflik antara tokoh dalam drama. Masuklah klimaks ya. Tahap yang meruncing apa? Nah, ini kan ketika Anda bagi-bagi tadi Anda mulai bisa menentukan nih bagaimana bagian klimaksnya. Lalu masuk tahap peleraian, munculnya peristiwa kejadian memecahkan persoalan dan masuklah penyelesaian. Nah, kalau sudah dibuat kerangka demikian, sudah dibagi-bagi, tentu akan menjadi sebuah naskah drama yang apik dan siap tentunya juga untuk dipentaskan. Nah, sebagaimana yang saya katakan, harapan kita nanti naskah drama akan kita bukukan sebagai luaran dari hasil kerja Anda. Jangan lupa langkah selanjutnya tentulah Anda carilah cerita pendek yang menurut Anda ini menarik dan bisa untuk dijadikan naskah drama. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menulis, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.